Perkenalkan nama saya Alvito Wahyu Ramadan dengan NIM 11042201030. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang tugas mata kuliah non-dispersive testing. Ide yang saya ajukan di sini yaitu optimasi frekuensi ultrasonic with wave untuk deteksi dini korosi internal pada pipa baja diameter kecil 2-4 inch. Eh, Hal yang melatar belakangi topik ini yaitu pipa baja merupakan komponen penting dalam sistem distribusi air pada bangunan seperti gedung perkantoran, kampus, dan fasilitas umum. Dalam jangka waktu operasional yang panjang, pipa baja rentan mengalami korosi internal akibat interaksi antar material pipa, fluida, dan kondisi lingkungan. Korosi yang terjadi di bagian dalam pipa sulit dideteksi secara visual dan sering kali baru teridentifikasi setelah terjadi kebocoran atau kegagalan mekanis yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi serta mengganggu operasional sistem. Untuk urgensi dan alasan pemilihan metode ini, kenapa? Yaitu metode inspeksi konvensional umumnya bersifat lokal, memerlukan pembongkaran atau hanya efektif mendeteksi kerusakan pada tahap lanjut. Oleh karena itu, dibutuhkan metode non-dispersive testing yang mampu mendeteksi korosi internal sejak tahap awal tanpa merusak atau menghentikan sistem pipa. Ultrasonic Guide Wave (UGW) dipilih karena mampu melakukan inspeksi jarak jauh dari satu titik akses dan sensitif terhadap perubahan ketebalan dinding pipa. Namun sebagian besar penerapan UGW masih difokuskan pada pipa berdiameter besar sehingga penelitian ini menjadi relevansi untuk mengoptimalkan penggunaan UGW pada pipa baja berdiameter kecil 2-4 inch yang banyak digunakan pada sistem pembangunan. Untuk tujuan penelitian di sini dan relevansinya di mana gitu. Tujuan utamanya dari penelitian ini adalah mengidentifikasi dan memetakan korosi internal serta penipisan dinding pipa baja pada tahap awal. Lebih besar dari 10% penurunan ketebalan dinding tanpa perlu membongkar pipa atau menghentikan aliran air. Dengan mendeteksi kerusakan sejak dini, potensi kebocoran dan kegagalan struktur dapat dicegah lebih awal. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menentukan frekuensi dan model grid wave yang paling sensitif terhadap korosi pada pipa diameter kecil, sehingga metode UG dapat digunakan secara lebih efektif dan aplikatif pada sistem distribusi air bangunan. Ada justifikasi pemilihan metode NDT. Ultrasonic With Wave dipilih karena memiliki keunggulan dibandingkan metode ultrasonik konvensional, yaitu kemampuannya untuk merambat jauh sepanjang pipa dan mendeteksi anomali pada area yang tidak dapat dijangkau secara langsung. Gelombang terarah yang digunakan pada UGW sangat sangat sensitif terhadap perubahan geometri dan sifat mekanik pipa, sehingga cocok untuk mendeteksi korosi dan penipisan dinding. Metode ini bersifat non-destruktif untuk tidak memerlukan pembongkaran serta dapat diaplikasikan pada kondisi operasional normal. Oleh karena itu, UGW merupakan metode relevan dan layak digunakan untuk inspeksi pipa baja pada skala bangunan. Di sini untuk justifikasi parameter fisik sebagai indikator anomali. Parameter fisik yang digunakan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan hubungan langsungnya dengan fenomena rambatan gelombang elastik pada pipa, yaitu kecepatan rambat gelombang yang dipengaruhi oleh modulus elastisitas dan ketebalan dinding pipa. Korosi menyebabkan penurunan ketebalan hingga kecepatan rambat berubah. Nah, untuk amplitudo pantulnya yang menurun ketika gelombang mengalami hamburan dan kehilangan energi akibat ketidakhomogenan material pada area korosi. Atenuasi gelombang yaitu meningkat seiring bertambahnya tingkat kerusakan karena energi gelombang lebih banyak terserap dan tersebar. Selanjutnya ada perubahan fase gelombang yang mencerminkan perubahan lintasan dan impedansi akustik akibat penipisan dinding atau retakan. Nah, seperti itu. Untuk justifikasi variabel eksitasi, yaitu variabel eksitasi berupa frekuensi 20-70 kHz dipilih karena berada pada rentang frekuensi rendah yang memungkinkan beat wave merambat dalam jarak panjang dengan atenuasi minimal. Rentang ini juga sesuai untuk eksitasi mode grid wave
tertentu seperti L0,2 yang diketahui memiliki sensitivitas tinggi terhadap perubahan ketebalan dinding pipa. Amplitude eksitasi diatur untuk memastikan sinyal cukup kuat tanpa menyebabkan nonlinearitas atau distorsi sinyal. Pemilihan mode gelombang dilakukan untuk memaksimalkan interaksi gelombang dengan korosi internal sehingga deteksi menjadi lebih sensitif. Untuk justifikasi variabel yang diobservasi. Variabel observasi dipilih untuk menangkap perubahan karakteristik sinyal akibat keberadaan anomali, yaitu di sini ada amplitudo sinyal balik sebagai indikator tingkat refleksi dan hamburan gelombang. Yang kedua ada time of flight (TOF) untuk menentukan lokasi anomali berdasarkan waktu tempuh gelombang. Ada level atenuasi untuk mengukur kehilangan energi gelombang sepanjang lintasan. Dan yang terakhir ada perubahan bentuk gelombang dan pergeseran frekuensi yang menunjukkan adanya distorsi akibat ketidakteraturan struktur material. Seperti itu. Dan di sini ada fenomena fisis yang mendasari metode metode ultrasonic good wave ini yaitu fenomena fisis utama yang digunakan dalam rambatan gelombang elastik terarah good wave pada struktur silinder. Ketika gelombang merambat pada pipa yang homogen, sinyal pantulnya relatif stabil, namun keberadaan korosi atau retakan menyebabkan perubahan impedansi akustik dan ketebalan dinding, sehingga gelombang mengalami refleksi, transmisi, parsial, dan hamburan. Dengan membandingkan sinyal hasil pengukuran terhadap sinyal baseline, perubahan kecil akibat korosi tahap awal dapat diidentifikasi. Integrasi beberapa parameter sinyal dalam damage scoring method memungkinkan penilaian tingkat kerusakan secara lebih objektif dan kuantitatif. Nah, seperti ini untuk ilustrasi pengukurannya. Gambarannya seperti ini. Jika ada sinyal pantul, maka bisa menggambarkan bagaimana korosi itu bisa terjadi. Terus kurang lebih seperti ini untuk ilustrasinya. Bisa dilihat juga ada analisis bagaimana kira-kira kalau ada di sini ada korosi atau ada retakan. Nah, sinyal pantulnya tuh bisa berbeda-beda sesuai dengan uh, material yang merambat atau permukaan yang dirambati oleh sinyal ultrasonik tersebut. Seperti itu. Dan untuk menutup di sini, dengan latar belakang tujuan dan justifikasi tersebut, penelitian ini diharapkan dapat dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan aplikasi ultrasonic good wave untuk inspeksi pipa baja diameter kecil pada sistem distribusi air bangunan, serta memperkuat pemanfaatan metode NDT yang efisien dan aplikatif. Seperti itu. Sekian dari saya, Alvito Ramadan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.